Matur suwun dari semuanya dulur-dulur yang sudah komen, like, subscribe yang baik-baik. Semoga diberikan kelancaran dalam mencari rezekinya, panjang umur selalu, sehat selalu, dan selalu diberkati. Dari Sanggar Benowo official, ikutin, monggo. Monggo dulur-dulur. Salam rahayu untuk semua dulur-dulur dimanapun berada yang sudah selalu mengikuti Sanggar Benowo official dimanapun berada. Salam budaya, salam rahayu. Di sore ini kita tepatnya berada di wilayah Banturjo, Bayem, Kasembon, Malang, Jawa Timur. Tepatnya kita berada di situs Candi Sabto. Di sini kita akan mulai mengupas dan mengeksplor, menilik keberadaan sang leluhur yang ada di sini, dan kita nanti akan mencoba tanya jawab kepada saudara ataupun dulure Sanggar Benowo, salah seorang yang mempunyai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu diberi kelebihan sebagai seorang indigo atau mempunyai kelebihan mata batin. Oke dulur, ayo ikuti, kita masuk ke dalam, tetap ikuti terus, jangan lupa biasakan tonton sampai habis. Pokoknya sing nonton terus sampai entek tak dongakno, tambah rezeki, panjang umur oleh sawape Gusti Allah, oleh sawape dedongone, rezekine lancar, terus pokoknya sing apik-apik wae lah. Monggo ikuti. Suatu petilasan ataupun candi dan sebagainya, paling tidak kita membiasakan untuk membakar yuswa atau dupa untuk meminta izin biar kita tidak ada masalah dan kita menghormati beliau-beliau yang sudah ada di sini. Bagi semua teman-teman dimanapun berada yang sudah mengikuti Sanggar Benowo official, semoga selalu senantiasa mendapat berkat, panjang umur, dilapangkan dan dimudahkan rezekinya, selalu sehat, dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mengikuti dan sudah menekan lonceng dan sudah menekan subscribe. Mari dulur-dulur kita doa semoga kita tetap mendapatkan syafaat hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita mendapat intinya oleh sawape nonggen pepunden. Di sini tempatnya adalah candi atau petilasan Sabto Argo atau Candi Sabto yang berada di wilayah Banturjo, Bayem, Kasembon, Malang, Jawa Timur. Monggo dulur. Simpan. Oke dulur, di sini masih banyak bekas candi. Ini contoh batu-batu candi. Cuma ini belum digali lagi, masih banyak batu-batu candi. Dan kita akan berbicara bersama sedulur, yaitu dari Sanggar Benowo official. Biasa kita sebut beliau dengan nama Mr. X karena dia tidak mau disebutkan namanya, jadi Mr. X. Kalau saya ngomong yo Ki Wahyu. Oke, selamat sore Ki Wahyu. Ini namanya Ki Wahyu. Kita sekarang mau bincang-bincang, ngobrol-ngobrol untuk mengulik
mengupas apa aja yang berada di sini. Oke. Menurut mata penglihatan batin panjenengan Ki Wahyu lah, pripun tempat ini seperti apa keadaannya? Ya, yang pertama saya ini bukan juru kunci sini. Saya cuma kebetulan memang tinggal di sini, di daerah Bayem sini. Nah, Candi Sabto yang saya tahu ya kita tahu bersama ini merupakan secara fisik itu memang candi peninggalan zaman kerajaan. Nah, zaman kerajaan masa siapa? Kalau melihat dari batu batanya, ini kelihatannya memang dari kerajaan Majapahit. Di zaman kerajaan Majapahit itu bisa saja diturunkan dari sebelum kerajaan Majapahit karena struktur batunya memang kalau kita lihat memang ya sudah rusak berat dan tidak tertata rapi, dan ada ciri-ciri ukuran batunya itu memang lebih besar daripada ukuran batu yang kerajaan Majapahit yang kita kenal seperti itu. Jadi bisa jadi ini merupakan tempat ibadah atau persinggahan lah istilahnya. Ada pertapan, orang yang bertapa zaman dulu ingin bertapa dan memperdalam ilmu agamanya, dia bertapa dan membuat persinggahan di daerah sini. Karena kalau kita lihat struktur bukit, di apit bukit ini nggak mungkin ada akses jalan, berarti ini bukan kota, artinya memang secara fisik persinggahan seperti itu. Kalau secara fisiknya Pak Arif ya. Tapi kalau secara mata batinnya ini menurut pandangan Ki Wahyu sendiri atau Mr. X itu di sini ini kan masih terbentuk kayak kita nih. Di sini ini masih ada kayak balai. Balai dan di sini saya nggak mau nyebutkan yang sudah ada di sini berapa seperti yang sudah, saya nggak mau nyebutkan, intinya karena ini tempat suci. Dari tempat masuk ini memang kalau dilihat luasnya ada sekitar hektar gitu loh. Naik ke samping sana itu masih banyak, masih melebar. Cuma intinya kita membahas yang ada di sini. Yang ada di sini saja. Ya, contoh ini kan juga umpaknya kan baru ketemu, ya toh. Nah ini kayak gini. Baru digali beberapa tahun yang lalu. Kalau secara penerawangan ke masa, jadi saya spesialisasinya tidak global semuanya bisa. Cuma mungkin penerawangan dari masa lalu sejarahnya seperti apa. Itu pertama. Ilmu saya karena memang bawaan dan didukung dengan literatur yang saya pelajari, senang sejarah, jadi ya saya banyak mempelajari itu, ya kecocokan itu insya Allah bisa memberikan keterangan ini dulu sebenarnya. Kalau tempat ini dulu merupakan tempat ibadah teman-teman, jadi tempat ibadah yang sudah turun-temurun agamanya, boleh saya sebut agama? Silakan. Karena ada candi ya mesti agamanya Hindu kurang lebih. Seperti itulah, kita tahu sendiri Hindu merupakan agama tertua di Indonesia ini. Terus bangunan ini sebenarnya ini dulu merupakan bangunan tempat, karena ini strukturnya menurun dan tempat ibadah utamanya ada di bawah, maka di atas ini merupakan tempat persinggahan atau pendopo utamanya di sini dulu sebenarnya. Nah sini memang umpaknya di sini lah. Pada waktu pembuatannya karena memang teknologinya nggak canggih, akhirnya mudah sekali tergeser oleh tanah seperti itu. Kalau saya lihat memang ini persinggahannya masuknya dari atas, jalannya dari dulu memang tetap segini, memang gini. Jadi zaman waktu tempat ini jadi persinggahan, ini dulu memang jalannya memang dari arah sana, dari arah barat ke arah timur sini, baru nanti jalan masuknya di depan turun ke bawah. Ini untuk prosesi-prosesi keagamaan. Mungkin bisa menjelaskan, oke dulu kita mulai masuk ke wilayah di Candi Sabto atau di arca-arca yang sudah mulai hancur karena dirusak oleh oknum-oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena yang tidak suka akan budaya. Mungkin kalau kita menangis, setiap datang ke sini saya pasti menangis, saya pasti sedih karena melihat hancurnya sesuatu peninggalan moyang atau leluhur. Monggo dulur ikutin terus. Cepat juga tanya kantarikmu. Kita tanahnya orang baru. Itu dulu enggak kayak gini. Ini orang baru, ini malah
baru ada semen. Ini bukan ini batu bata zaman dahulu yang ditemukan di sini berserakan sama warga karena kebingungan untuk bagaimana cara menjaganya. Jadinya ini terpaksa dengan pengetahuan yang seadanya disemen dalam bentuk seperti ini, seperti itu. Nah, justru yang bagus itu yang ini, Mas. Ini peninggalan ini. Ini ada batu yang ini bentuknya kotak persegi. Ini menunjukkan kalau pada waktu itu tingkat artistiknya ataupun kecerdasan manusianya sudah tinggi. Jadi dia bisa membuat bentuk shape kotak seperti ini. Tuh, terus ya seperti ini. Di tengah ini ada seperti apa ya? Tempat persembahan, seperti tempat persembahan seperti itu. Oh, tempat persembahan. Iya. Kalau di akhirnya jadi dolmen, cuma dia karena nggak zaman purba, kayaknya di tempat persembahan gitu. Ini juga iya. Nah, yang bagus dua batu ini. Kalau kita lihat sudah ada seginya. Ya, seperti ini. Lanjutan stupa. Iya, seperti itu. Ini justru bagian penting dari candi ini. Ini sebenarnya dia yang paling di atas. Harusnya ditempatkan di depan, seperti itu. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting sudah seperti ini, kita sudah bersyukur. Gitu. Di sini ini sudah seperti yang di atas. Kita tadi sudah sempat sembahyang. Kenapa di sini saya menancapkan 7 buah dupa, 7 batang dupa atau yosua. Di sini saya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena di sini sebenarnya ada 7, tetapi karena yang satu ya kalau nggak salah itu di kantor polisi, yang satunya itu hilang ya. Hilang karena punya nilai ekonomi tinggi waktu itu, jadi diambil oleh oknum tertentu seperti itu. Jadi ini wujudnya ini seperti ini. Yang Di sini tadi kan kita sudah dijelaskan oleh beliaunya, Ki Wahyu, yang beliau diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa akan indera keenam, masalah kebatinan atau biasa sekarang disebut indigo. Beliau memang tidak mau menunjukkan jati dirinya, tetapi beliau juga suka di dalam berbudaya, suka membaca sejarah. Memang kalau kita melihat struktur dan di sini kalau masih digali, ini masih banyak. Dan dari sini itu kalau tidak salah itu masih ke arah sana ada gua juga ya. Ada gua juga, dan sebenarnya di sini nih banyak yang membuat saya menangis itu karena dulu banyak pusaka-pusaka yang diambil oleh praktisi-praktisi spiritual yang tidak bertanggung jawab. Dan rusaknya candi di sini ini juga ya karena bentuk dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mungkin tidak suka dengan keberadaan suatu hal agama. Mungkin karena orang kan beda-beda ya, ada yang kayak apa ya, ini nih kayak fanatik lah, lebih fanatik atau fanatisme dengan cenderung menyukai suatu agama tertentu atau membenci agama tertentu. Padahal pesannya itu di dalam kehidupan itu janganlah kita membedakan agama satu dengan agama lain. Kalau kita menjadi seorang yang Jawa, pesan dari orang Jawa adalah memayu hayuning bawono, di mana memayu hayuning bawono itu menjaga alam,
menyeimbangkan alam, mengekang hawa nafsu. Itu yang paling penting. Dan pesan saya sih dimanapun berada, saudara-saudara yang ada dimanapun, tolonglah menjaga suatu peninggalan sejarah dimanapun itu. Jika kalian memang mencintai akan budaya kalian, mencintai akan sejarah budaya yang sudah ada, yang sudah ditorehkan oleh pendahulu atau moyang kita, ya paling tidak dijagalah. Oh iya, aku mau lupa, sampai lupa, saking seneng ngomong dewi. Karena saya di sini wis gak iso dulur, ke bawah ya, suasana hatiku selalu ke bawah, menangis melihat memang secara fisik bangunan ini hancur, tapi sesungguhnya tidak. Di sini ini, apakah benar menurut penerawangannya Ki Wahyu sendiri bahwa di tempat ini itu kalau dilihat kan memang strukturnya kan Hindu Buddha. Yeah. Dan kalau tidak salah tempat ini dijadikan suatu punden ya. Yeah. Punden. Kalau menurut Ki Wahyu sendiri, yaitu tadi yang sudah dijelaskan cerita tadi, apa pesan dan kesan yang sudah ditorehkan moyang atau leluhur ini di sini ini? Ya, yang pertama ya kita harus bersyukur karena kita bangsa yang besar, punya budaya yang kuat. Saya sebenarnya iri sama budayanya Jepang ya. Sampai sekarang Jepang itu masih pakai kimono, masih pakai baju adatnya mereka, dan masih dalam kehidupan sehari-hari itu masih tinggi rasa tradisinya. Jadi mereka tetap mengadakan acara-acara tradisi dan agama mereka juga tetap jalan, itu bisa selaras. Ya kalau untuk lokasi sini ya harusnya kita bersyukur di Desa Kasembon, di Desa Mbayem ini, Kecamatan Kasembon, ada peninggalan sejarah yang masih bisa kita tunjukkan ke anak cucu. Yang penting yang ada ini kita jaga sebaik mungkin, kita lestarikan. Seperti channel YouTube Sanggar Benowo Official ini, saya sangat senang sekali bisa meliput atau mengeksplor lokasi atau tempat-tempat bersejarah seperti ini. Intinya kita ingin mengenalkan bahwa Indonesia itu kaya akan sejarah, kaya akan budaya. Perbedaan suku bangsa, ras, kulit, dan sebagainya itu adalah wujud kekayaan akan Indonesia, dan kita harus bangga akan itu. Kita sebagai generasi muda ataupun yang sekarang disebut generasi milenial, patut kita berbangga dan patut kita menjaga, melestarikan yang sudah ada. Dari sini mungkin ada pesan untuk teman-teman dimanapun untuk menjaga, ataupun kita mungkin pesan dan sebagainya, saya nggak tahu mungkin apa ya, yang penting yang sudah muncul ini dijaga saja yang baik, dengan cara mungkin ya mengunjungi sesekali atau ikut membersihkan tempat ini. Dan kalau memang ada kemampuan lebih itu bisa seperti Sanggar Benowo ini. Dan yang paling penting jangan merusak, jangan mengambil apapun dari sini. Sejatinya bumi ini kalau secara orang Jawa itu memang di dalamnya itu sudah ada penyeimbang nih. Kalau orang Jawa itu cara singkatnya ya, pendek kata itu yonine lah. Yonine, kekuatannya bumi kita itu ada di benda-benda itu lah. Benda-benda itu jangan sampai diambil, agar tetap di sini. Kalau memang pengen tahu, monggo diambil, dikembalikan lagi, nggak masalah. Jangan sampai merusak, dipaksa atau seperti apa. Yang penting kalau menurut pandangan saya pribadi seperti itu, agar alamnya aman, alamnya bersahabat, dan mau memberikan rezeki kepada kita yang baik dan halal seperti itu. Oke dulur, kita nggak bisa banyak bicara. Next time mungkin kita akan mengeksplor tempat-tempat yang lebih lagi, dan mungkin kita akan mengajak
ataupun mendatangkan teman-teman indigo lain ataupun praktisi spiritual lain untuk mengeksplor suatu tempat tertentu. Saya kalau di sini ini jujur nggak bisa berani banyak berbicara karena memang apakah tempat ini banyak penunggunya. Nah ini aku mau tanya, kita kembalikan lagi kepada beliau, apakah tempat ini banyak penunggunya? Ya sementara ini cuma 3 ya, kita bertiga yang nungguin. Oh iya. Oh, untuk makhluk astral, kasat mata. Makhluk astralnya, kalau masalah astral setiap hari insya Allah banyak sekali yang menyelimuti kita. Kalau untuk khusus tempat ini memang secara pandangan mata batin saya itu memang tempat ini karena dulunya memang merupakan tempat ibadah, jadi tentunya tempat ibadah itu mengandung energi-energi positif. Seperti halnya energi positif yang pada umumnya mesti ada energi negatif di sekitarnya. Kalau di tempat sini insya Allah energinya bagus ya, energinya bagus. Nah yang mungkin kadang-kadang teman-teman suka takut ataupun suka itu mungkin di luarnya lingkungan ini, di luar lingkungan, karena memang saya lihat tempat ini sudah dieksplor oleh banyak orang sehingga banyak yang melakukan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan spiritual, sehingga ya secara spiritual saya bisa bilang ini cukup memprihatinkan sih. Kembali lagi kalau ditanya sama mamanya banyak sedikitnya, saya cuma bisa bilang ada, itu aja. Untuk jumlahnya saya kira etika di alam gaib tentu ada etikanya ya, itu memang saya sampaikan ada saja. Untuk jumlahnya tidak usah kita ketahui, yang kita tahu ya ada, sudah itu saja. Oke dulur, di sini memang beberapa kali dieksplor sama beberapa teman-teman yang lain dari channel-channel lain, mendatangkan ada mediator, dimasukkan, dan jangan seperti itu karena ini tempat suci, tempat peribadatan, dan jangan sampai dikotori dengan hal-hal itu. Paling tidak kita kesini berdoa, mendoakan, dan melestarikan. Dari tadi loh di sini kita loh mendengar, ini seneng banget. Oke cecak. Lah dari sekarang ini barusan ini ada yang datang, tapi secara tidak kasat tadi ada yang datang, tapi beliaunya memang ya beliau yang menaungi tempat ini. Ya lumayan, tapi ya semoga lah dari teman-teman yang mempunyai mata batin lebih, ya monggo kalau mau main ke sini menikmati energi yang sudah ada. Energinya cocok kok, nggak bergesekan dengan energi yang sudah ada di dalam tubuh kita. Yang penting kita niatnya ikhlas dengan jiwa yang tulus, insya Allah ataupun kita akan nyaman kok. Saya nggak banyak bisa berbicara dulur. Candi Sabto atau Sabto Argo ini memang mengenaskan. Secara fisik itu hancur, mengenaskan karena ya tadi tindakan dari oknum-oknum itu sendiri. Saya cuma mau mengeksplor ke sini ini, intinya jangan sampai kalau dimanapun tempat kalian menemukan atau di daerah kalian atau daerah teman-teman atau dulur-dulur ada tempat-tempat yang seperti ini, tolong dijaga, jangan dirusak, dijaga aja. Karena yo iki lho rek, wujud sugiye para pendahulu ning awake dhewe, para leluhur. Wis kaya ngene iki tinggal awake dhewe melestarikan, menjaga. Di sini semakin malam, iki semakin bengi dulur. Wih, iki no peteng pisan. Iki no tengah alas peteng. Tapi semakin ning dulur. Semakin nyaman. Cuma segitu aja dulur. Dari saya mungkin ada pesan dari Ki Wahyu, setelah itu cukup ya. Oke dulur, dari saya Sanggar Benowo Official matur suwun sangat. Semoga yang sudah melihat konten ini sampai habis oleh sawabe dedonga sing wau didongake, oleh barokah Gusti Kang Maha Kuwasa, cetep jejeg imane,
tenang atine, tenang pikirane, jembar rezekine, dimudahno segala sesuatu yang sedang dialami dan dijalani. Dari Sanggar Benowo Official mohon pamit. Semua tetap ikuti terus channel berikutnya, explore berikutnya. Jika ada salah ataupun kekurangan di dalam explore ataupun menyampaikan konten, ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja, saya dari Sanggar Benowo Official dan maaf yang sebesar-besarnya. Kami bukan orang yang sempurna, kami bukan orang yang hebat, kami bukan orang yang baik, tetapi belajar menjadi baik dan saling melengkapi. Karena semua kehebatan, semua kepandaian, semua hanya milik Tuhan pencipta alam semesta. Salam rahayu rahayu sakung tumati rahayu. Salam budaya.